Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan panggilan Allah kepada Yusuf yang ternyata penuh kejutan. Saat kita memulai renungan ini, ambillah posisi senyaman mungkin. Tariklah napas yang dalam dan menenangkan. Lepaskan segala ketegangan dalam tubuh Anda saat Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan diingatkan akan kebesarannya serta kasih-Nya yang tak terbatas kepada Anda. Tuhan sedang memimpin Anda semakin dalam ke dalam janji-janji yang telah Dia nyatakan dalam firman-Nya. Dia menghendaki Anda datang dan memiliki sepenuhnya segala sesuatu yang telah Dia sediakan bagi Anda. Bukalah hati Anda kepadanya dalam keheningan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, terkadang aku bersedih atas hidup yang tidak kumiliki. Aku tidak mengetahui seluruh rencana yang telah Engkau sediakan bagiku. Tetapi aku ingin menggenapi panggilan-Mu atas hidupku, apapun bentuknya. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 berkata, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Allah memiliki rencana yang jelas bagi kehidupan Yusuf. Namun, rencana itu tidak terwujud seperti yang mungkin dibayangkannya. Jalannya menuju kebesaran justru dimulai ketika saudara-saudaranya menjual dia sebagai budak. Kemudian, jalan hidupnya berbelok lagi ketika ia dipenjarakan secara tidak adil. Selama bertahun-tahun, panggilan Allah atas hidup Yusuf seolah lenyap tak berbekas. Masa-masa terbaik dalam hidupnya terus berlalu, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada penggenapan, tidak ada kemajuan yang terlihat. Namun kemudian, pada waktu yang ditetapkan Allah, semuanya berubah. Yusuf diberi kuasa di Mesir, dan saudara-saudaranya sendiri datang sujud di hadapannya, memohon pertolongan untuk tetap hidup. Momen kasih karunia yang luar biasa itu adalah bagian dari rencana Allah sejak semula. Apakah Anda sedang melewati tahun-tahun yang gelap? Apakah panggilan Allah atas hidup Anda terasa seperti sebuah hayalan yang tidak akan pernah terwujud? Malam ini, serahkanlah diri Anda, keadaan Anda, serta setiap lawan dan rintangan yang Anda hadapi ke dalam tangan Tuhan.
Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernapaslah, arahkan hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Allah yang penuh kasih, aku tahu bahwa Engkau menciptakanku untuk suatu tujuan. Mungkin kisah hidupku tidak terlihat sebesar kisah Yusuf, tetapi hidupku ditulis oleh tangan ilahi yang sama. Tolonglah aku mempercayaimu dalam setiap liku dan belokan kehidupan. Aku yakin bahwa tujuanmu bagiku tidak akan gagal, meskipun segala sesuatu tampak berjalan tidak semestinya. Tuhan, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang-orang yang paling menyakitiku. Seperti rencana kejam saudara-saudara Yusuf yang Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan. Aku berdoa agar Engkau juga memakai setiap luka dan kekecewaan dalam hidupku untuk menggenapi tujuan-Mu bagiku. Peliharalah hatiku agar tetap murni dan penuh kasih karunia terhadap mereka yang telah menyakitiku. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, teguhkanlah pekerjaan yang baru saja Engkau lakukan di dalam hatiku. Kiranya aku memandang segala sesuatu melalui lensa kebaikan-Mu, kedaulatan-Mu, dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.